Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Baik yang ada di onsite sini maupun yang di rumah. Ya, kami ucapkan salam dan pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berdasarkan pada Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Lukas 13 ayat 10 sampai 17 dengan judul bebas dari segala belenggu. Bebas dari segala belenggu. Saya akan bacakan Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah guru gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Ayat 16, "Bukankah perempuan ini yang telah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia telah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita pada hari Sabat. Dan wanita ini saking dia dikuasai atau dirasuk oleh roh sehingga dia tidak, bahkan fisiknya pun ya, dia tidak bisa kendalikan. Dia ini membungkuk. Kalau bungkuk tentunya agak sulit untuk melihat ke atas. Ya, kalau orang bungkuk jalannya seperti ini, yang dia lihat adalah hanya bawah saja. Dia tidak pernah lihat ke atas. Itu adalah merupakan gambaran bagaimana seorang yang dikuasai oleh iblis hanya bisa melihat apa yang iblis ingin dia lihat. Dia tidak dapat memandang Allah. Nah, disinilah setelah 18 tahun perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dijamah oleh Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dipulihkan. Yang tadinya bungkuk dia hanya bisa lihat ke bawah saja. Tetapi ketika dia dijamah, dia bisa melihat ke depan, dia bisa melihat ke atas. Dan disitulah katakan juga, bukan saja ibu ini yang disembuhkan, tetapi orang-orang yang menyaksikan juga bersukacita dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus mengambil prakasa, Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk menyembuhkan apa yang telah membebani, apa yang telah mengikatnya, belenggunya, sehingga ibu ini terbungkuk, sangat terbatas pandangannya, sangat menyiksa hidupnya, sangat membatasi pandangannya. Mungkin kita secara fisik adalah orang-orang yang normal saja. Tetapi sebenarnya belenggu itu bukan hanya ketika kita terlihat secara fisik normal, tapi ada belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita. Belenggu-belenggu yang perlu kita bebaskan, tapi hanya melalui Tuhan Yesus saja. Setidaknya ada 4 belenggu hidup kita oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah
kita perlu dibebaskan dari belenggu dosa. Yang kedua, kita perlu dibebaskan dari belenggu mamon. Yang ketiga, kita perlu dibebaskan dari belenggu perasaan negatif. Dan yang keempat, kita perlu dibebaskan dari belenggu manusia. Yang pertama, belenggu yang bisa mengikat kita adalah belenggu dosa. Mari kita membaca dari Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Perhatikan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dengan kata lain bahwa kita semua adalah hamba dosa. Kita diikat oleh dosa. Tapi bagaimana kita bisa membebaskannya? Ini gambaran bahwa kita manusia terkadang berusaha melepaskan ikatan itu. Tapi sebenarnya kita sama saja. Karena kita dikatakan adalah hamba, budak dosa. Kalau zaman dulu konsep daripada budak itu adalah pemiliknya adalah tuannya. Budak itu tidak memiliki hak apa-apa, budak itu tidak memiliki kebebasan apapun juga. Ya kalau sekarang ya kita sudah banyaklah bebas orang bekerja, kalau misalnya dia sudahlah nggak betah atau tidak nyaman atau mau upgrade istilahnya, dia pindah tidak masalah. Tapi kalau dulu bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun penderitaannya, seorang budak, seorang hamba, dia tidak bisa kemana-mana, dia terikat. Nah ini adalah gambaran mengapa dikatakan bahwa kita ini ya, maksudnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Kita ada keterikatan. Kita tidak mampu sendiri untuk keluar daripada dosa itu. Nah ini adalah gambaran beberapa ya daripada belenggu dosa itu apa saja. Belenggu dosa yang pertama adalah belenggu nafsu dan keinginan. Di dalam Titus 3 ayat yang ketiga, Titus 3 ayat yang ketiga dikatakan, karena dahulu kita ini hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Yang ingin saya bahas adalah nafsu dan keinginan. Kalau kita memiliki keinginan, semua daripada kita memiliki keinginan tentunya. Tapi yang dimaksud di sini adalah keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Keinginan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Nafsu, ya, budak daripada nafsu itu. Ya banyak nafsu itu diasosiasikan dengan seperti nafsu seksual. Ya sekarang ini begitu mudahnya orang mengakses ya hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Berapa banyak, ya sebenarnya bukan hanya anak muda saja ternyata. Banyak juga orang-orang tua ya sekarang ini apalagi ya. Ya apalagi sebelum-sebelumnya WFH ya yang dipakainya itu gadget. Ini menjadi suatu godaan yang sangat iseng-iseng, bosen lah kerjaan, iseng lihat yang lain, tiba-tiba muncul. Itu mudah sekali. Ya. Mungkin awal-awalnya agak risih, tetapi karena lama-lama terbiasa, nah disinilah masuklah godaan itu, masuklah keterikatan itu, dan adanya suatu kenikmatan tersendiri, dan akhirnya bisa dikatakan menimbulkan suatu ketagihan. Inilah awal daripada keterikatan, bukannya langsung diikat begitu, tidak. Sedikit-sedikit, ya lihat sedikit-sedikit. Kadang-kadang malah ya suka ada grup-grup tertentu posting-postingan.
Ya kalau saya ikut juga ada grup ya teman bahkan teman SD, teman SMP cukup dekat. Tapi mereka tahu karena ada pendeta di dalam grup itu, mereka biasanya postingnya nggak macem-macem. Kalau udah mulai gambar yang aneh aja, udah langsung pada protes semua. Jangan loh. Ya, saya nggak tahu di grup yang lain itu seperti apa. Ya. Nah, influence yang kita pengaruh yang kita harus berikan kepada lingkungan kita seperti apa. Nah, ketagihan, ya, inilah yang menjadi masalah. Ya, kalau misalnya anak-anak juga sekarang main game. Ya, kalau dulu ini memang agak dilema jadinya ya kondisi saat ini. Kalau dulu jangan sering-sering lihat HP, jangan sering-sering lihat gadget. Ya 12 tahun ke atas baru boleh. Tapi sekarang kalau anak TK, sekolah, dipakainya apa? Kecuali orang tuanya cukup canggih ya setidaknya masukkan TV. Tapi kalau tidak, ya itulah berapa jam dia harus lihat. Tapi di sini yang harus adalah yang harus diarahkan. Janganlah sampai gadget itu kita pakai untuk hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Dan yang kedua, belenggu dosa itu dapat diwujudkan atau terlihat dari belenggu tahyul dan berhala. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-8. Dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, wujud bukan Allah itu seperti apa? Mungkin saudara bilang, ya mungkin ada dulu kami nyembah-nyembah, ya berhala, nyembah-nyembah patung, tapi sekarang sudah tidak kok. Ya memang ada orang-orang yang juga terpengaruh dengan feng shui, ya peletakan kalau lagi bangun rumah, bahkan beli rumah. Mungkin ya karena mayoritas kita Chinese, kita ngerti ya posisi daripada gereja kita ini adalah posisi apa? Tusuk sate. Tusuk sate itu artinya banyak yang anggap, wah ini enggak hoki ya istilahnya ya. Makanya dulu nggak laku-laku tuh rumah. Ya boksu dengar, boksu ada yang nawarin, ya kita untuk gereja, nggak percaya seperti itu, kita beli ya. Berkat dari Tuhan, bukannya dari mana-mana. Tapi kadang-kadang masih saja ya orang yang bisa katakan Kristen, tapi keterikatan untuk percaya hal-hal yang tahyul seperti itu masih saja ada. Ya saudaralah yang tahu. Ya. Ada juga yang masih terikat dengan tanggal mau nikah. Ya, tanggal berapa? Coba lihat jamnya yang baik, tanggalnya yang baik. Nah, itu adalah bagian daripada tahyul juga. Dan kalau kita misalnya naik lift, coba saudara perhatikan. Biasanya angka 4 dan 13 tidak ada. Ya, kalau lift kita kayaknya ada angka 4-nya kan. Karena kita nggak masalah untuk itu. Nah hal-hal yang seperti ini yang mengikat orang tanpa disadari kadang-kadang ya masih juga ya. Atau kadang banyak juga orang Chinese bilang jangan suka ngomongin mati lah. Seakan-akan bayangan kematian itu sudah dekat. Padahal ya kalau ngomongin kematian itu adalah bagian daripada kehidupan sebenarnya, suatu saat juga kita akan dipanggil Tuhan. Tapi disitulah kita harus sadari, jangan sampai kita terikat dengan tahyul, ya, dengan hal-hal yang dianggap tabu, apalagi berhala. Dan juga belenggu dosa itu adalah belenggu kesia-siaan. Di dalam Roma 8 ayat 20 dan 21. Roma 8
ayat 20-21. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita harus hati-hati apa yang kita cari di dunia ini. Apakah kita mencari sesuatu yang memang Tuhan kehendaki bagi kita untuk lakukan? Apakah kita mencari sesuatu yang Tuhan ingin kita peroleh? Atau kita hanya mencari suatu kesia-siaan yang akhirnya semuanya pada akhirnya ya habis, kosong. Banyak yang sekarang ini apa-apa ya sepuasnya, makan sepuasnya. Habis itu apa? Ya nggak lama lagi juga lapar lagi. Orang mencari usaha sepuas-puasnya, maksudnya sebanyak-banyaknya untuk memperoleh uang. Habis itu apa? Pada intinya kepuasan itu tidak pernah ada, tidak pernah tercapai karena segala sesuatunya itu adalah sia-sia. Dan di dalam Roma 8 tadi lebih dihubungkan antara kesia-siaan itu kepada kebinasaan. Makanya bagi kita orang percaya, janganlah kita mencari apa yang sia-sia. Tetapi marilah kita mencari apa yang kekal. Ketika kita mencari harta, janganlah lupa harta yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk memenuhi kepuasan kita. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita juga Tuhan ingin kita bagikan untuk menjadi berkat. Berapa hari yang lalu saya lagi iseng-iseng ya baca berita. Ada seorang wanita yang melakukan operasi plastik karena dia ingin wajahnya itu seperti boneka. Dan ditunjukkan juga sebenarnya wajah asli orang ini seperti apa sebelumnya. Enggak jelek-jelek amat juga. Ya. Dan dia melakukan operasi plastik sejak 13 tahun. Saya juga nggak ngerti. Orang tuanya saking kayanya, ya beri saja tuh anaknya itu operasi plastik. Sampai keluar em-eman. Akhirnya memang jadi boneka, tetapi kan bukan itu. Karena ya sempat juga kami bicarakan dengan teman-teman, ada seorang teman yang dokter kulit. Terus dia bilang, biasanya orang yang memulai operasi plastik untuk kecantikan itu dia tidak akan berhenti hanya 1-2 kali saja. Akan terus, dia akan lihat oh ada yang kurang di sini. Kayaknya hidungnya kurang nih, kurang majunya, masih agak flat gitu, majuin lagi, operasi lagi. Wah ininya rahangnya katanya kalau yang cantik itu kayak agak gimana gitu posisinya. Dioperasi lagi. Tidak ada pernah kepuasan. Tetapi pada akhirnya apa? Semuanya itu adalah sia-sia. Dan malah kadang-kadang orang yang operasi plastik itu ya akhirnya wajahnya bukannya cantik tapi biasanya tambah aneh. Karena marilah kita apresiasi. Tuhan sudah ciptakan seperti kita ini kan kecantikan atau ketampanan sangat relatif. Ya. Siapa yang mandang, bilang saya melihat semuanya ini ya. Ketika itu ciptaan Tuhan, tidak ada yang jelek. Ya Tuhan menciptakan. Malahan kalau misalnya orang tuanya tampangnya bimana, anaknya tampang bimana jadi mencurigakan itu anak siapa. Ya lihat saja nggak usah jauh-jauh makanya ketika kita melihat kok tampang saya seperti ini. Lihat orang tuanya, orang tua saya seperti itu. Kepuasan hanya ada di dalam Kristus. Kepuasan hanya ada ketika kita melihat
apa yang kita miliki, apa bagian daripada fisik kita ini adalah pemberian Tuhan. Kita syukuri. Dan yang kedua, pelepasan ya yang harus belenggu yang perlu dilepaskan daripada kita adalah belenggu mamon. Di dalam Matius 6 ayat 24, Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau kita mengatakan saya menyembah Allah, saya telah menyerahkan diri saya kepada Allah, kepada Tuhan, tetapi di pikiran kita selalu mamon, pikiran kita itu adalah uang, maka itu menjadi suatu pertanyaan. Kita juga tahu di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uang itu bukannya merupakan suatu kejahatan, tidak ada kesalahan di dalam uang, karena ya kita juga perlu uang. Ya, untuk membeli sesuatu, untuk transaksi sesuatu kita perlu uang. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah cinta uang. Ketika dikatakan cinta uang, segala sesuatu di dalam hidupnya itu terfokusnya kepada uang. Apa yang dia lakukan itu uang. Dan bagaimana gejalanya seseorang itu lebih mengabdi kepada mamon adalah di dalam ayat 25 dari Matius 6 ini. Dikatakan karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Asli daripada tulisan Alkitab ini tidak ada pasal-pasalnya, dalam arti dipotong-potong seperti itu. Jadi relasi ayat 24 dengan 25 itu sangat erat sekali. Ketika dikatakan jangan mengabdi kepada Allah dan pada mamon dengan kekhawatiran, itu hubungannya sangat erat. Ya, kita jangan potong karena pasalnya atau perikopnya. Tetapi ini menjadi suatu gejala. Ketika orang sudah mulai khawatir akan apa yang dia makan, akan apa yang dia minum, apa yang dia pakai, kekhawatiran yang tidak terkendali, ini merupakan suatu gejala bahwa dia dikuasai oleh mamon. Dia dikuasai oleh uang. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan sekarang ini memang kondisi sedang sulit, ya, pekerjaan susah. Mau usaha susah, betul. Saya tidak menafik hal itu. Tetapi firman Tuhan yang kita pegang, bahwa janganlah kita khawatir akan hidup kita. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Janganlah kita akhirnya berpikir hidup kita ini juga tidak damai karena kita selalu berpikir akan uang. Tuhan akan, percayalah Tuhan akan cukupkan kita. Ada makanan, minuman, pakaian bagi kita yang cukup. Ada berkat Tuhan bagi keluarga kita. Karena kekhawatiran kita dikatakan tidak menambah sehasta pun. Tidak ada karena kita khawatir. Cobalah secara logika saya mengajak Bapak Ibu. Apakah dengan khawatir akhirnya kita istilahnya tidak jadi miskin? Kalau kita tidak, kalau kita khawatir itu akhirnya kita tidak jadi miskin. Tidak juga.
Justru sudah kita tambah, misalnya terpuruk, tambah terpuruk. Tetapi kalau kita percaya akan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita, firman Tuhan yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Jadi maksudnya di sini bahwa janganlah kita terbelenggu oleh kekhawatiran itu. Karena kita memikirkan uang, hal-hal materi. Atau kita takut kehilangan yang kita sudah miliki. Tapi biarlah kita pegang akan firman Tuhan, yang utama adalah mencari Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupi kita. Dan yang ketiga adalah kita perlu dibebaskan dari belenggu perasaan negatif. Di dalam Efesus 4 ayat 31, Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu juga bicara soal hal-hal yang menjatuhkan, menghancurkan. Emosi yang tidak sehat dapat mempengaruhi spiritual kita juga. Mengapa banyak orang yang geram? Mengapa banyak orang yang marah? Mereka itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Di sini konteksnya berbicara soal bagaimana Rasul Paulus itu mengajak para jemaat, ya, umat di Efesus itu untuk meninggalkan sifat-sifat manusia lama. Dikatakan buanglah, ya kalau bilang buang ya buang. Bukan dibilang sisihkan, tetapi dikatakan buang. Kalau kita katakan buang sampah, ya sampah itu sudah diambil tukang sampah, kita nggak cari-cari lagi. Tidak masuk-masuk lagi ke rumah kita, kita sudah buang. Disinilah maksudnya dikatakan buanglah kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah. Disinilah dikatakan kepahitan, ya akar pahit, dendam. Banyak orang yang memupuk rasa dendamnya itu. Kayaknya tidak rela kalau ada orang yang menyakitinya lalu dia melepaskan pengampunan. Sebenarnya kalau kita memiliki perasaan negatif ini dan kita memeliharanya, yang rugi adalah diri kita sendiri. Tidak pernah rugi orang lain. Karena banyak kan orang juga sudah lupa. Apa yang mereka lakukan kepada kita, mereka lupa. Baik itu perkataan maupun perbuatan, mereka itu lupa. Hanya mereka cuma lihat, kok kamu agak beda sih sikapnya kepada saya, kenapa ya? Emang kamu gak ingat dulu pernah ngomong seenaknya saja bikin aku sakit hati. Oh, kapan ya? Nah, tambah sakit hati lagi kan kalau kita digituin. Dia saja udah lupa. Untuk apa kita pelihara, mengikat diri kita sendiri terhadap dendam itu. Tapi katakan buanglah. Dan juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9, 1 Yohanes 2 ayat 9 katakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan.
Dikatakan ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya sudah hidup di dalam terang Tuhan, tetapi masih ada kebencian di dalam hati kita. Kita masih merasa benci terhadap seseorang. Itu tidak konsisten menurut firman Tuhan. Tetapi yang dikatakan kita mengasihi. Kalau kita berada di dalam terang berarti kita mengasihi. Kita sudah membuang kebencian itu. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang terhadap kita yang membuat kita kesal, membuat kita marah, kita sudah buang itu. Kita tidak lagi di dalam gelap, karena kalau kita benci orang maka kita masih di dalam gelap. Kita masih buta rohani kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita hidup di dalam terang, maka kita tidak lagi terbelenggu oleh emosi. Baik itu akar pahit, baik itu dendam, baik itu kemarahan, baik itu kebencian. Kalau kita hidup di dalam terang Tuhan, maka kita bisa mengasihi orang lain. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, itu adalah menunjukkan Tuhan Yesus mengasihi kita. Demikian juga yang harus kita lakukan. Jika kita ingin terbebas dari perasaan negatif itu terhadap orang lain, kita kasihi. Lepaskan pengampunan. Dan juga perasaan yang sering menguasai orang secara negatif adalah rasa takut. Dan biasanya orang ada yang bisa dikatakan mereka takut mati. Memang kematian ini merupakan suatu misteri ya bagi kita. Apa yang terjadi sih? Kalau ada saudara-saudara kita atau orang tua kita yang meninggal, kok kemana mereka? Apa yang terjadi? Bagaimana nanti? Makanya ada orang yang bertahan, ya, ingin hidup bukan karena dia sebenarnya ingin hidup dalam arti apa, tapi lebih kepada takut mati. Makanya itulah perlu pendampingan bagi orang-orang yang demikian. Apakah ada hal-hal yang perlu dilepaskan daripadanya? Bagi orang yang percaya seharusnya kita tidak perlu takut akan kematian itu. Tidak perlu kita diperbudak oleh maut. Karena Tuhan Yesus yang telah menebus kita, telah membebaskan kita. Dan dikatakan orang yang percaya kepada Kristus, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut akan kematian. Dan yang terakhir, kita perlu dibebaskan dari belenggu manusia. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 23, 1 Korintus 7 ayat 23. Dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita dibeli oleh darah Kristus. Darah yang mahal, harga dikatakan harganya telah lunas dibayar. Tuhan Yesus menebus kita, membeli kita dari budak dosa, dari istilahnya budak manusia dengan lunas, tidak ada cicilan, tapi dengan lunas. Tapi juga maksudnya apa di sini menjadi hamba manusia? Hamba manusia ini berarti orang-orang yang hidup di bawah pengaruh atau kendali orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang memposisikan dirinya, mungkin orang lain tidak memperhamba dia secara bagaimana, tetapi dia memposisikan dirinya menjadi hamba daripada
pendapat orang lain. Orang-orang yang katakan hamba manusia ini dia takut akan kecaman orang lain. Dia takut diremehkan oleh orang lain. Dia takut ditolak oleh orang lain. Jadi mereka ini lebih takut pada manusia daripada Tuhan. Dia lebih takut, aduh nanti kalau misalnya ya di dalam suatu katakanlah pekerjaan, ya, nah, kalau saya enggak lakukan ini menurut kata bos, ya untuk entertain orang-orang, ya entah saya enggak dapat pekerjaan lagi. Nanti saya diturunkan jabatannya. Padahal dari hati nuraninya, dari firman yang dia tahu, itu adalah merupakan suatu pelanggaran. Tapi dia lakukan karena ada suatu ketakutan, dia diperhamba oleh manusia. Tapi kita tahu sesungguhnya kalau kita takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan jalan. Janganlah kita takut penolakan manusia. Sedangkan itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Lakukanlah firman. Maka Bapak Ibu Saudara, belenggu kita adalah memang pada dasarnya semua ini termasuk belenggu dosa. Kita orang yang telah berbuat dosa, maka kita minta maaf kesalahan teknis lagi. Bapak Ibu, disinilah kita mungkin kita tidak semua terbelenggu di dalam 4 hal ini. Tetapi setidaknya ada satu yang membelenggu kita. Nah, jika masih ada yang membelenggu kita, baik itu dosa, baik itu materi, mamon maupun belenggu perasaan negatif ataupun kita terbelenggu oleh manusia, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal, percaya, menyerahkan hidupnya kepada Kristus untuk datang kepadanya. Hanya Tuhan Yesuslah Allah yang menjadi manusia yang mampu untuk menebus kita, untuk membebaskan keterikatan kita dari belenggu-belenggu yang ada. Baik itu belenggu dosa, baik itu belenggu materi, baik itu belenggu perasaan yang negatif maupun belenggu manusia. Marilah kita datang kepada Tuhan dan alamilah kemerdekaan, alamilah hidup yang bebas. Bebas dalam lingkupan Tuhan, dan dengan itu kita akan mengalami damai sejahtera. Dengan itu kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.